Selanjutnya kita masuk ke game yang pertama, KBG melawan teman-teman dari tim Lilian ataupun tim LG. Oke, let's go to Land of Dawn. Nah, ini menarik juga nih. Bahkan tadi ada juga penonton yang bilang kan dari Keep Best Gaming atau Lilgan ini dua tim yang kuat, dia butuh proses doang lah intinya. Dan balik lagi untuk farming pattern di awal, Akai versus Fredrin. Bentar, ini ada Ethan. Ethannya udah mulai ngerusuh juga ya, karena Arlotnya jadi roamer kan tadi. Export soalnya kan yang bakal ngisi. Iya, betul, ditukar. Dia nggak beli roamer tuh. Di mana dari Ethan ya? Iya, dia XP-nya naik, dia belum beli Oh roamer iya ya? kayaknya. Oh, mungkin nunggu level 2? Mungkin Tapi ya. mungkin nyari Vengeance juga Kalau lupa nggak mungkin kan? Iya, kalau lupa kayaknya lebih nggak Chance-nya mungkin kecil lagi sih. kali ya kalau Iya. lupa. Mungkin tapi kecil chance-nya. Lebih kecil lagi. Tapi untuk sekarang ya, rotasi dari Ethan sendiri ini udah mirip-mirip seperti Miko untuk di game sebelumnya di mana dia mencari informasi. Namun untuk dari segi emblemnya, ini yang gue suka ya, dengan adanya Ethan ngebawain Quantum Charge. Kayak mungkin udah di komunikasi juga gitu loh oleh teman-teman dari tim Lilgan bahwa yang dia cari adalah harus dari segi positioning kemungkinan besar. Iya, Gitu kan. Makanya dia ngambil Quantum Charge dan juga agility ditambah sama tenacity ya buat tipis-tipis lah menambahkan dari segi defensive maneuver. Berasa lah ya. Ya. Dan masih menunggu juga nih untuk sebenarnya kalau dibilang yang rotasi yang lebih cepat Simba ternyata udah masuk nih ke jungle yang dimiliki sama tim Lilgan. Tadi satu buah retribution juga udah dibuka sama ZX Aura. Dia udah dapetin satu jungle yang dicuri tadi. Cuman balik lagi ke pattern jungle-nya masing-masing. What? Tunggu dulu, di tengah Secret Hammer kayaknya tadi mendorong mundur. Tapi ini hanya sebagai pokingan damage saja. Karena di awal Novaria juga walaupun sebagai follow up damage-nya nggak terlalu gede. Ya, dan bahkan bisa dibilang CEO agak berat ya untuk di arah bottom lane melawan true damage power potensial yang bisa dikeluarkan oleh Aizen gitu loh. Tapi ya akhirnya udah mulai ada bantuan juga datang dari Simba. Dengan kayaknya itu Viraga Armornya sih bakal pecah ya dengan satu reverse strike dan betul saja pecah. Jadi untuk dari segi kontes nih udah mulai agak sedikit kurang adil dari segi experience apalagi dengan adanya penalty zone yang keluar dan lihat bagaimana dengan adanya Ziggs Aura yang bisa selamat dengan begitu mudahnya. Heavy spin dibuka agak terlalu early dengan tidak ada kontes yang bisa digunakan lagi dari segi resource skillnya. Otomatis tim Lilgan pun langsung maju ke depan sana. Dari Aizen masih belum ada Viraga Armor tapi setidaknya satu Fire Missile pun bisa cukup untuk mengusir teman-teman dari Keep Best Gaming. Si udah nggak ada flicker lagi. Ini informasi yang penting banget. Bahkan Lumu ada di bagian belakang, ngebuka visionnya lagi dan Simba darahnya sudah mulai low di commit. Ternyata Simbanya hilang, Turtle bisa didapatkan juga bahkan mengincar kill selanjutnya. Tides menjadi korban kedua. Oke, dua kill point dan satu turtle yang diamankan dan juga kita harus masukkan perhitungan bahwa Ziggs Aura sekarang mencoba untuk mengambil ke arah orange buff-nya. Ini keep base gaming kayaknya nggak dapetin ke arah early potensial yang begitu baik gitu loh. Apalagi lihat bagaimana dengan hilangnya Simba, otomatis retribution tadi nggak terpakai untuk ngambil ke arah turtle-nya. Tapi ini udah jelas banget di satu orange buff ini bakal menjadi keuntungan tambahan lagi. Bahkan ZX Aura terkena penalty zone, gak bisa kemana-mana lagi. Satu kill yang lumayan mahal, bahkan heavy spin yang di-commit langsung di-counter lagi dengan Last Insanity. Masih aman harusnya. Kita pindah ke arah top lane. Final Slash yang begitu baik mengincar ke arah Tides, namun belum ada damage follow up dan masih bisa selamat. Tapi ini Ethan kelihatan ya bahwa dia mencoba untuk membaca beberapa langkah ke depannya dari Tides itu sendiri. Dia ngedash ke arah yang berlawanan, jaga-jaga kalau ada yang didorong, ternyata langsung saja implosion gak jadi dan dibawa ke dalam turret yang membuat harusnya Ixia-nya masih cukup aman lah untuk di 3 menit pertama. Tapi ini pun juga jadi problematik kalau sampai Ixia-nya survive dan gak ada yang bisa nyentuh di arah belakang. Groundingnya itu bakalan susah banget untuk di-reach sepertinya oleh teman-teman dari Keep Best Gaming. Sebenarnya konsepnya sama gak sih? Kayak Bruno yang belum ada juga kan yang bisa Iya. Ethan oke lah. Itu pun tetap momentum jatuhnya ya. Gak bisa yang kayak terbilang kalau ngomongin Assassin kan ya jelas dia memang punya kemampuan untuk lompat ke belakang. Sementara kan kalau kayak Arlot ini secara garis besar ya dia bisa makan back lebih gampang daripada lompat ke belakang karena susah nge-trigger Vengeance ke belakang banget gitu loh. Paling buang spell. Nah itu yang harus diperhatikan juga. Sementara untuk 4 menit game yang sudah berjalan, agak sedikit pasif memang tempo yang diturunkan bagi kedua tim. Mungkin objektif selanjutnya nih bisa jadi tempat team fight yang bagus untuk mereka. Tapi kalau kita lihat dari Keep Best Gaming memang salah satu potensi terbesar ya dengan team fight mereka untuk melawan tim Lilgan. Ini maksimalkan dari segi sisi powernya dengan Simba nge-keep dari segi heavy spin itu literally emang cuma buat turtle. Kalau menurutku salah satu potensinya ya. Tapi untuk sekarang dari tadi kayaknya masih belum kelihatan dan nggak cuma kelihatan, tapi momentumnya masih belum dapat juga, Lim. Makanya darah turtle-nya ini udah mulai sekarat nih dan heavy spin sudah mulai dikeluarkan bersama dengan penalty zone. Kombinasi skill yang dikeluarkan dan implosion di bagian belakang Secret Hammer pun keluar namun turtle tetap bisa diamankan oleh
Team fight tidak bisa terhindarkan lagi. Simba menjadi korban, dibalikin kan dia pressure rat. Lagi-lagi Turtle plus 2 kill keuntungan untuk Lilgan. Itu full baras tadi sampai kedorong loh ke depan sana abis adanya implosion yang dilakukan oleh Tides. Namun ternyata gak nge-cancel sama sekali dan justru dari segi damage outputnya itu masih bisa tersampaikan kepada teman-teman dari Keep Best Gaming yang buat akhirnya mereka nggak cuma kehilangan Turtle namun juga kehilangan 2 player mereka. Dan yang bisa dibilang cukup merugikan adalah Simbanya juga tumbang. Ini yang harusnya udah bikin makin jauh lagi gap level dari tim Lilgan. Efeknya untuk di arah frontline, oke lah mereka masih punya Siu dan juga Tides. Tapi untuk objektif ke depannya ini yang akan berat untuk dilakukan oleh Keep Best Gaming. Apalagi dengan Ziggs Aura yang kasarnya punya skill set yang cukup banyak untuk bikin frontliner dari Keep Best Gaming itu stay di depan. Ya. Positifnya ada satu turret lah ya bisa didapetin sama Dak yang daripada nggak ada sama sekali kan lumayan banget. Dan lihat pokingan damage dari Ziggs Aura itu udah sakit banget. Sementara di bagian depan juga Siu nggak boleh terlalu depan, tahun efek yang connect menyebabkan penalti zone defensif yang harus dikeluarkan. Bahkan Last Insanity meledak bersama dengan Appraisal Ward, namun ada heavy spin mendorong ke bagian belakang Simba. Darah yang sudah mulai low harus berhati-hati juga. Invasi kembali dilakukan. Dari belakang ada sedikit yang bersembunyi, ada Tigreal dan juga Bruno di belakang sana sepertinya tidak dinotis juga oleh teman-teman dari tim Lilgan. Mungkin ini bisa menjadi salah satu momentum yang lumayan besar didapatkan oleh Keep Best Gaming. Tapi ingat, Siu ini baru banget kembali lagi hadir. Jadi mungkin gak bakal bisa maksimal juga dari segi momentum yang mereka bisa buat. Namun untuk turtle ketiganya, Sportic lagi akan muncul dengan posisi sekarang. Simba ini masih belum ada heavy spin loh. Makanya, di turtle kayaknya kalau memang mau delay sedikit sih. Sampai heavy spinnya ada baru bisa Tarik-tarik dibilang kitingnya. yang oke. Cuman udah 2 kali loh ini. Udah 2 kali turtle yang dimana heavy spin keluar, penalti keluar, implosion keluar. Tapi ya yang dapat tetap Lilgan gitu loh. Belum lagi selalu ada 2 kill yang menjadi bonus. Mungkin udah saatnya sih cari untuk landing lain yang bisa diambil karena bagian top lane sudah mulai di mirror nampaknya. Satu keunggulan yang terlihat banget. Bahkan Simbanya juga masih ada di bagian bawah jaga-jaga. Kalau sampai inner turret dari Keep Best Gaming ditabrak, itu dia bisa defense. Iya, tapi ini untung juga ya bagi teman-teman dari Keep Best Gaming. Mereka tuh harusnya udah dapetin 2 turret kalau dari Xbox-nya nggak nyampe di nggak nyampe di waktu yang tepat gitu loh. Cuman dengan 1 kali push saja. Cuma sepertinya akan langsung di mirror oleh teman-teman dari tim Lilgan. Di arah mid lane sana dengan informasi bahwa 3 player sudah ada di arah top lane dan langsung aja diinisiasikan team fight di depan sana. Ziggs Aura mencoba untuk menjaga depan sana dan nggak ada yang bisa ngebantuin lagi. Teman-temannya dari tim Lilgan masih ada di belakang-belakang dengan setengah darah dari sisa dari Ziggs Aura. Coba untuk mundur dan ternyata masih diberikan mundur oleh teman-teman dari Keep Best Gaming. Ini tapi jadi rugi loh hitungannya. Inner turret loh di bagian top lane. Udah hilang. Dan jawabannya hanya ada di turtle tadi. Sementara midnya juga udah mulai di-press. Lagi-lagi final slash bersama dengan flicker mengincar Kargat yang tidak ada follow up damage, heavy spin bersama dengan headbutt juga. Niatnya untuk memukul mundur tapi nggak ada yang berhasil kena dan masih aman dari keduanya. Dan bahkan sebenarnya kalau kita ngelihat ya, ini dari D-Bags-nya sendiri, itemnya dulu kita lihat. 6.000 gold dengan udah memiliki Corruption Sight Demon Hunter Sword. Mungkin setelah ini yang dia cari ada kemungkinan besar ya, bisa jadi ke arah Wind of Nature terlebih dahulu atau mungkin ke arah Gold Staff. Tapi satu hal yang pasti, damage potensialnya ini masih belum maksimal. Makanya tadi kita belum melihat tadi banyak team fight dari teman-teman tim Lilgan. Wah ini Ziggs Aura, masalahnya di commit banyak banget skill di save dengan Nether Realm. Final Slash juga keluar, masih ada Simba datang di bagian belakang bermain dengan Vengeance. Ethan tetap bisa dijadikan korban lagi. Yang penting teman-teman Lilgan masih bisa selamat sih. Itu hitungan yang paling pas lah untuk mereka. Tapi gue ngeliat Keep Best Gaming makronya jalan sih ini. Iya, Ini turretnya bagus loh. Bahkan udah mulai ada pick off sedikit demi sedikit ya. Karena mereka tahu gitu loh kalau misalkan mereka langsung blast team fight. Yang jadi konsiderasi itu kan ada 2. Pertama dari Forbid itu sendiri dengan Nether Realm. Yang kedua dengan adanya Aizen menggunakan Lesser Sanity. Itu adalah 2 skill source yang menurut gue sendiri ya bisa berpotensi membuat Keep Best Gaming acak-acakan. Apakah Keep Best Gaming bisa membuka kemenangan pertamanya melawan tim Lilgan? Tapi ya jujur aja sih untuk ngedefense nanti tim Lilgan kuat loh. Ada ya balik lagi Arlo dan defender belum lagi Ixia kan. Itu yang udah jelas banget lah, yang paling powerful tuh untuk ngedefense. Terus kayak Final Slash bikin out position itu juga bahaya. Tapi sekarang Lord yang sudah mulai di setup, mulai ditarik lagi dan Simba nggak mau kalah dong. Level boleh kalah, tapi Lord nggak boleh ketarik sia-sia. Iya. Dia udah mulai menyempatkan dirinya di dekat rumputan sana. Bahkan sudah mulai maju juga, tapi Aizen coba untuk membuka dari segi informasi di dalam rumputan di arah mid lane juga. Dan bahkan Tides di depan mata udah kelihatan dari teman-teman tim Lilgan. Dan mereka
masih mencoba untuk kiting terlebih dulu dari segi lordnya dan bahkan di reset untuk sekarang. Ya karena mungkin dari Ziggs auranya udah nggak terlalu sehat ya kondisi darahnya, dan tadi terlalu depan sih lordnya itu. Enak untuk keep base gaming, medannya kalau tuh darahnya itu. cocok untuk mereka. Apalagi sekarang masih dipegang lordnya, hati-hati lord sakit loh sekarang. Dipok dikit-dikit, buset, bahkan dari Faramisnya juga Forbid udah nerima damage yang cukup sakit. Posisi Gatyang level 12 dan dia lumayan flat juga. Clear di bagian mid dulu dan lagi-lagi setup terus dilakukan. Ya, setup dari teman-teman tim Lilligan masih belum selesai juga dan bahkan Ziggs Aura masih mencoba untuk melakukan regenerasi darah dengan sedikit demi sedikit ya. Gak terlalu banyak darah yang bisa diperoleh, tapi lihat bagaimana pergerakan di arah belakang sana. Ada satu orang yang di-call yaitu Forbid sendiri, otomatis team fight capabilities mereka sudah mulai tertone down sepertinya. Apalagi dengan dia masih belum tumbang sama sekali, harusnya passive stack dari Faramis ini masih cukup banyak. Tapi kalau sampai tumbang, itu sayang banget magic powernya nggak sih? Untung tadi ke reset loh. Karena kalau nggak bisa di-commit tadi sama teman-teman Keep Base Gaming, mereka unggul jumlah. Dan tiba-tiba goldnya yang tadi diunggulin 4.000 sama teman-teman dari Lilgan udah mulai dikejar. Memang sih masih dipegang juga sama Lilgan, tapi udah mulai mengecil. Perbedaannya sekitar 2.000 aja. Lagi-lagi Lordnya kayaknya bakal ditunggu sampai Lord 12 deh kalau kayak gini caranya. Iya, karena dia tadi sama-sama kiting ya dari kedua belah tim ya. Iya. Cuman satu hal yang gue notice ya dari tim Lilgan, mereka cukup berfokus ke arah dari Lordnya. Bahkan untuk sekarang, mereka masih belum bisa menemukan sepertinya untuk dari segi push potensial. Namun ternyata dari segi retribution yang diambil oleh Simba terlebih dahulu. Tapi nggak cuma sampai situ saja, teman-teman dari tim Lilgan nggak terima untuk Lord yang telah diambil. Mencoba untuk menumbangkan ke arah Simbanya, namun ternyata itu hanya sekedar skirmish saja dan mereka berdua langsung kembali ke tempatnya masing-masing. Ini serius loh, makro dari Keep Base Gaming. Gua kebetulan dapet cash mereka di hari pertama dan gua ngeliat ini perubahan sangat-sangat drastis dari mereka. Kayak gua ngelihat tim yang berbeda ini main. Karena memang mereka jalan banget dengan gameplay three lane-nya. Mereka nggak cuma kontrol satu daerah, bukan hanya dari Lordnya tadi. Dia muncul di bawah, mereka langsung commit ke arah Lord. Implosion-nya dipakai untuk nge-cancel yang punya Retribution. Dan semuanya berjalan sesuai dengan planning yang memang udah disiapin sama Keep Base Gaming. Iya, dan bahkan sejauh ini mereka juga bisa dibilang masih cukup pede gitu loh. Walaupun dengan perbedaan network tadi 2000 ya, sekarang bahkan udah menipis gitu loh. Hanya ke angka 500 gold saja, dan ini dia, inner turret juga sudah mulai didapatkan. Satu hal yang bisa kita lihat, potensi paling besar adalah makin banyak kerumputan yang bisa dimainkan oleh Tides. Dengan teritorial dari tim Lilgan yang makin mengecil juga. Oke lah, Lordnya ini nggak bisa nyelesain ke arah dari inhibitor turretnya. Namun lihat perbedaannya sekarang. Justru kalau kita ngeliat dari Keep Base Gaming, inner turret mereka belum ada yang sentuh sama sekali. Iya. Dan ini satu wave lagi loh. Super minionnya masih ada satu wave lagi. Mungkin bisa dimaksimalkan juga nih untuk melakukan setup di tempat lain. Karena kalau ngomongin next Lordnya masih lumayan lama. Dan wah, gua ngelihat tim Lilgan. Memang sih Lilgan ini 2 kali kemenangan juga yang didapetin ya. Tapi ada skor 2-1-nya juga. Nah, itu yang membuat memang mungkin ada celah yang dari tim Lilgan ini, dia perlu adaptasi dulu sama lawannya. Ketika dia udah tahu, baru dia bisa untuk eksekusi. Tapi kalau dari segi item, Immortal doang baru jadi ke explode-nya. Iya, Immortal, Ice Queen One, Still Lake Bridge, ditambah lagi dengan adanya Iron Hunting Bow, dan juga Dagger 1 oke, langsung menuju ke arah War Axe ternyata. Kalau dilihat kemungkinan besar War Axe ditujukan untuk ke arah poking damage dengan Fire Missile, kemungkinannya ya. Karena kalau kita ngeliat ke arah dari Ixia-nya terlebih dahulu, ternyata yang diambil itu adalah si Halberd plus dengan adanya Malefic Roar. So dari segi damage potensial, ada damage yang bisa diberikan kepada teman-teman dari Keep Base Gaming. Namun sejauh 13 menit game berjalan, kayak kita tadi baru lihat satu ya di arah Turtle nggak sih? Full barrage. Iya, full barrage. Karena memang nggak dapat space kali. Sama dia mungkin pengennya memang fungsional yang benar-benar bagus gitu loh. Jadi jangan sampai nih kiting gitu-gitu kan. Quality over quantity berarti ya? Dia mungkin nunggu heavy spin dulu atau nunggu penalty zone dulu, takutnya ditabrak kan di bagian belakang. Tapi goldnya tetap dipegang sama Lilgan ya. Walaupun ya gimana pun caranya, objektifnya sekarang udah mulai diunggulin. Padahal tadi cuma beda 500 kalau nggak salah ya? Iya, tapi cepet banget emang farmingnya Lilgan ini. Lihat, gerakan, ini mirip sama kalau kalian pasti tahu lah meta dari Filipina. Wise ya, ini dua kombinasi yang cepat banget geraknya kayak gini nih. Kayak dari Fredrin yang langsung ambil landing jauhnya. Namun kalau dari Lord yang sudah mulai ditarik lagi, udah mulai di setup, tapi hati-hati nih kali ini Simba levelnya kalah loh sama Ziggs Aura. Bisa jadi retribution powernya juga nanti bakal kalah walaupun memang heavy spin bisa dibilang sebagai momen penentuan.
Dan udah mulai low, darah dari Lordnya, Vision sudah mulai terbuka. Tides pun udah nyari jalan nih ke bagian samping. Cuman belum mau di-commit nampaknya. Iya, dan di Bex pun di belakang juga masih mencoba untuk grounding. Cari grounding, tapi sepertinya Lord gak bisa akan ke reset oleh kedua belah tim. Langsung dihajar bisa-bisa dan ternyata Lumu yang mendapatkan Lordnya terlebih dahulu. Dan lihat bagaimana dari groundingnya. Full baras di depan sana bisa menumbangkan ke arah Tides. Dan ini bisa menjadi sebuah kekacauan untuk teman-teman dari Keep Best Gaming. Karena Simba dan juga Sio pun juga telah menghilang. Dua player ditukarkan. Untuk Lord, hanya tersisa 2 player saja dari Keep Best Gaming. Oke, mereka mendapatkan Lordnya, tapi mereka akan kehilangan kemungkinan 2 turret untuk sekarang. Mungkin bisa di top lane, mid lane, ataupun di arah bottom lane-nya. Wah, ini rugi sih jatuhnya. Rugi banget. Lordnya agak kerugi, apalagi kalau ngomongin Lord yang sudah enhance ini bagusnya dikawal kan untuk dapetin best turret. Respawn time dari teman-teman Keep Best Gaming sekitar 10 detikan rata-rata. Mungkin Lordnya bisa langsung dieksekusi secara cepat sama teman-teman dari Lilgan. Tapi kalau mau ngomongin eksekusi cepat, dia butuh banyak members yang diturunkan. Dan 3 member ternyata yang diturunkan. Top lane-nya juga udah didorong dan 1 inner turret di bagian top lane bisa didapetin. Makro dari tim Lilgan jalan juga nih. Iya. Permainan landingnya juga oke. Retribution dan awas sakit juga damage dari Gatyang. Ziggs Aura udah memang lumayan tanky dan udah max juga levelnya, tapi tetap harus hati-hati. Iya, cuman satu hal yang udah mulai berbeda ya Lim yang gue lihat. Tim Lilligan akhirnya dapetin teritorial mereka balik gitu loh. Yang tadinya mereka cukup dijepit di dalam dari inner turret mereka, sekarang mereka udah mulai explore ke arah mid lane river. Dan ini adalah momen dimana mereka seharusnya bisa kita lihat ya, melakukan sedikit demi sedikit counter setup ke arah teman-teman dari tim Lilligan. Tapi potensi dari Keep Best Gaming ini masih sangat besar dengan wave minion yang kedua dari Lord. Oke, dan walaupun tidak ada Lord, tetap vision atau kontrol dari mapping dipegang sama Keep Best Gaming. Mereka nggak mau ngelepas zona yang udah capek-capek mereka bangun. Dan ini masuk di menit yang 17, respawn time sudah mulai lama. Siapapun yang bisa ditumbangkan, even itu roamer, itu bakal berdampak besar. Ya, dan bahkan lihat bagaimana tim Lilligan sekarang udah balik lagi ke tempat awal mereka. Mereka mencoba untuk melakukan defensive maneuver terlebih dahulu. Dan B-Bex tadi sebenarnya udah kelihatan ya potensi damage-nya ya. Cuman entah kenapa kalau menurut gua agak sedikit maju Lim, tapi Lim. Oke, Conceal, implosion yang di-commit langsung di-counter ternyata dengan cukup baik dan full barat. Bersama dengan Final Slash membuat top positioning teman-teman dari Keep Best Gaming. 2 yang harus gugur. Masih ada Siu yang coba untuk dikejar menjadi next targetnya Simba. Vision yang terbuka, membuka potensial kill lagi ke arah Simbanya. Cuman terlalu jauh. Dan sekarang coba untuk melakukan push dengan zona yang udah mulai diamankan. Tapi tetap itu nguntungin banget loh, full baras yang udah standby tiba-tiba langsung disamperin dengan adanya Final Slash. Itu yang ngebuat akhirnya B-Bex pun udah mulai menjadi damage dealer yang seharusnya bagi teman-teman dari tim Lilligan itu yang dicari oleh mereka. Dan akhirnya mereka mendapatkan turning point seperti ini. Tapi problem paling besarnya adalah apakah mereka bisa nge-sustain hal ini. Karena kalau kita ngelihat kemungkinan dari Keep Best Gaming, ingat mereka masih punya long range power dari Lemu. Dan bahkan kalau kita ngelihat ke arah Tides ya, ada beberapa implosion yang bisa membuat ini menjadi game satu momentum. Wah, tapi ini semua inner turret udah hilang nih. Yes. Goldnya juga udah dipegang sama tim Lilligan. Walaupun memang ya udah mulai hampir tidak berpengaruh lah ya. Gold udah masuk di menit segini, udah hampir full item semua. Cuman dengan Lordnya sudah mulai ditarik, apalagi dengan landing jauh yang udah rapi. Tim Lilligan gak mau kalah makro walaupun Tides dengan flicker implosion yang bisa dihindari. Masih cukup aman, bahkan fightback yang coba untuk dilakukan mungkin di bagian depan. Ada Izen dengan fire missile-nya dibakar lagi dan full barracks menyala. Mengincar target yang bisa di-kill, ternyata Tides menjadi korban pertama. Ya, dan ini ngebuat akhirnya ada space lagi untuk tim Lilligan bisa bermain. Simba di belakang sana masih mencoba untuk melakukan hiding maneuver terlebih dahulu, namun di bawah juga Siu. Ini darahnya udah bener-bener bisa dibilang cukup tipis lah ya. Akhirnya dia nggak bisa bergerak lebih lama lagi dan bahkan heavy spin langsung dibuka untuk sekarang. Ngebuat akhirnya makin kecil lagi chance bagi teman-teman dari Keep Best Gaming untuk ngambil Lord yang sudah evolve harusnya. Karena ini udah menit ke-19. Ada sedikit Astral Recall yang dikeluarkan namun masih belum on point untuk mendapatkan Lord yang ketiga. Dari tadi Ziggs Aura nungguin itu memang. Dia nungguin Astral Recall ditembak, habis itu baru dia bakal coba Body block ya maksud? Iya, dia pokoknya kalau belum ketembak dia nggak mau tadi. Soalnya damage itu dari Retribution sampai di akhir, kalau pas kena tembak Novaria yang jauhnya, itu lebih sakit Novaria tau. Dan untuk sekarang dari segi itemization-nya, Arlott-nya Ethan. Ini udah ngambil ke arah Thunderbolt, Athena Shield, Immortality, Select West, dan juga Dreadnought Armor.
Ini harus kalau kita ngelihat dari segi itemnya ya, ada kemungkinan besar dia udah mulai siap sih untuk bisa ngobrol-ngobrol di arah belakangnya. Tapi Council Play dinyalakan oleh teman-teman dari Keep Best Gaming. Ditarik, Implosion yang keluar mengincar karena Ziggs Aura Immortal tiba-tiba dibeli. Masih bisa mundurkah? Ternyata sudah ada heavy spin di save lagi dengan Netherland mungkin. Dan Wow. yes, masih bisa selamat, banyak sekali source skill yang keluar. Bahkan mengeluarkan beberapa ultimate besar yang bisa sebenarnya untuk melakukan defense. Mulai masuk dengan Lord yang ada di bagian mid lane. Charge-nya sudah keluar. Fokusnya mungkin ke arah Bestara terlebih dahulu. Tapi hati-hati karena defense-nya bakal berat. Iya 2-11 loh untuk sekarang, apalagi dengan effort yang kembali lagi hadir untuk tim Lil kan di angka 10.000. Dan lihat bagaimana dengan adanya Ziggs Aura masih bisa survive dengan gankingan 5 itu bagus banget sih tadi menurutku. Dan di backupnya tuh balik lagi seperti yang tadi kita udah bahas, Last Insanity yang akhirnya bisa memecahkan tim fight setup dari teman-teman Keep Best Gaming, ngebuat mereka akhirnya mundur setelah mencoba untuk melakukan inisiasi ke arah Ziggs Aura. Domino efeknya kemana? Otomatis mid lane inhibitor langsung menghilang. Ini tinggal menunggu waktu dari teman-teman tim Lilgan, mungkin untuk dari segi lord keduanya, tapi kalau misalkan dilihat dari chance-nya Keep Best Gaming, jujur kalau menurutku pribadi dari tadi penalty zone itu sebenarnya sempat keluar, tapi belum ada yang bisa membuat turning point gitu loh untuk teman-teman dari Keep Best Gaming. Makanya ini kayak ngandelin tides banget jatuhnya. Iya, Kalau tidesnya kena, oke. Dari Keep Best Gaming dia bakal pegang game. Cuman kalau kayak tadi tuh gagal. dan gagalnya tuh bener-bener telak banget kan. Apalagi sekarang udah boleh milih target sih. Kena B-Back tadi kan. Iya, yang gagal kena B-Back. Cuman kalau yang tadi sempat connect kena Ziggs Aura, targetnya salah sih kalau menurut gue. Apalagi tadi dia cepet banget langsung beli Immortal ya. Iya. Tiba-tiba langsung beli Immortal dan ada heavy spin juga tadi jadi selamat. Cuman jujur ya dari tim Lilgan ini sabar banget mainnya. Dia nggak buru-buru satu best start doang tadi dengan Lord yang udah evolve kan hitungannya. Dengan perbedaan network yang ke 10.000 yang mereka cari sebenarnya lebih ke arah setup ya kalau dari pandangan gue sendiri. Setup yang benar-benar rapi dulu, hampir bisa dibilang kalau risk free ya udah jalanin. Iya, Kalau iya. emang enggak ya udah kita ambil yang seadanya aja gitu loh. Karena dengan posisi yang sama juga satu momentum pun ini juga cukup berbahaya loh bagi teman-teman dari tim Lilgan. Ingat, gak cuman Keep Best Gaming aja yang tinggal tersisa ini dia tarat-taratnya. Mungkin kalau mereka maunya ketika mereka nge-push itu memang chance menangnya tuh tinggi banget. Hampir guaranteed kali ya. Iya, baru dia mau gerak. Karena safety banget memang. Ya nggak salah sih sebenarnya ya karena memang tadi kalau di chance dibalikinnya tuh ada dengan Lordnya tadi kalau dipaksa. Tapi sekarang Lord yang sudah kembali muncul ini adalah Lord keempat ya. Yang total Lord keempat yang sekarang sudah harus di fight juga. Landing top lane yang lumayan bagus udah di clear nampaknya. Keep Best Gaming mereka harus bisa Sakit juga ya. langsung lawan Simba. juga sekarang. Simba di bagian depan, adu pok sama Ziggs Aura. Ini bakal lama sih harusnya. Ya, dan Keep Best Gaming pun juga masih mencoba untuk menerka-nerka bagaimana mereka bisa setting masuk dalam sana, tapi ternyata yang dimasukkan terlebih dahulu adalah God yang tadi menjadi target utamanya. Dan lihat bagaimana dengan Last Insanity mencoba untuk mengejar ke arah belakang sana. Ada sedikit basic attack yang bisa dikeluarkan, namun sepertinya dari segi damage outputnya itu masih cukup untuk bisa menghilangkan Immortal. Dan juga Aizen-nya secara langsung. Lihat bagaimana Bruno dengan begitu sakitnya boleh dikeluarkan, tapi langsung dibalaskan lagi dengan adanya Ethan ke depan sana. Ada Immortality lagi dan lagi, namun sepertinya Ethan mencoba untuk survive. Masih ada sedikit darah regen yang bisa diselamatkan, tapi lihat bagaimana akhirnya Tides hampir saja mendapatkan ke arah Forbid, tapi untungnya Forbid masih punya Purify. Namun ini menjadi suatu hal yang bisa dibilang cukup memusingkan tim Lilgan, karena lihat bagaimana Lordnya sekarang free untuk Keep Best Gaming. Wah, bahaya banget ya dengan gerakan Aizen tadi yang sedikit greedy, coba mengincar langsung ke arah Gatyang, tapi sayangnya nggak cukup damage-nya. Sementara posisi Bibex tadi nggak bisa nge-follow juga, dia terlalu jauh di bagian belakang. Kalau pakai flicker buat offense itu bakal jadi informasi yang mahal banget. Dan sekarang Lord yang bisa disecure oleh Keep Best Gaming. Ini bisa menjadi Lord yang paling mengancam untuk tim Lilgan. Ya memang si defense high ground-nya masih ada Bibex. Cuman hati-hati, dengan mereka punya heavy spin, bisa aja nanti didorong, di cancel sedemikian rupa, Lordnya masuk langsung end. Tapi ini kalau kita ngeliat dari segi respawn time-nya ya, harusnya nih defensif-nya dari tim Lilgan cukup sih waktunya. Untuk Ethan kembali lagi, yes cukup untuk Ethan kembali lagi hadir. Dan akhirnya bisa 5 lawan 5. Namun potensi untuk sekarang Keep Best Gaming tekan sih. Ini makin gede lagi ya, Lord Evolve ditambah lagi dengan adanya Tides yang udah standby juga. Apalagi dari segi implosionnya, walaupun flickernya masih belum siap ya.
Makanya ini Lord di bawah udah mulai datang loh. Charge-nya sudah mulai keluar. Buset itu Ziggs Aura gak kuat itu nahan di depan dan Lordnya sudah mulai masuk ke daerah base yang dimiliki oleh Lilgan. Mundur lagi dari Simba. Netherland Mr. Fate dengan tanpa menukar source apapun. Ini adalah informasi yang cukup mahal dan nampaknya dua base turret sudah mulai hilang. Top lane-nya. Langsung masuk lagi dari arah top lane dengan super minion yang banyak banget. Gatyang, dia udah siap juga dan 3 base turret yang hilang. Iya, ini udah mulai rontok semuanya. Namun lihat bagaimana dengan adanya Heavy Shin yang udah siap dari Simba. Dia nggak mau mengeluarkan hal tersebut dengan cukup gegabah. Justru Kid Base Gaming sekarang masih bermain dengan sabar, nyari momentum dengan chance yang paling tinggi untuk bisa memenangkan game. Kali ini ada sedikit Astral Echo yang dibuka, nge-reveal juga teman-teman dari tim Lilgan. Namun masih belum ada inisiasi team fight yang tertrigger dari kedua belah tim. Masalahnya ini atas bawahnya masuk barengan loh. Ziggs Aura lagi-lagi kena pokingan damage yang begitu mengerikan. Masih ada Immortal untungnya. Menunggu timing dari Bibex mungkin menggunakan full barat nanti. Dan final slash yang keluar mengincar ke arah Siu sebagai opener yang cukup bagus. Namun Tides masih menunggu juga timingnya begitu tepat di tahun lagi. Masih bisa mundur dari keduanya hanya sebagai pokingan damage dan belum ada yang mau komit. Namun Simba terkena damage yang cukup parah, hati-hati. Semua terkena Astral Echo dan bisa langsung diinitiate oleh Tides. Ini sabar dari kedua belah pihak, kita pun nggak sabar untuk pergerakan dari Ethan ya. Dia udah kena implosion, tapi itu jadi informasi juga bagi teman-teman dari tim Lilgan mencoba untuk maju lagi ke depan sana. Meter yang dibuka, namun sepertinya kita tidak bisa melihat adanya life threatening situation yang akhirnya dari kedua belah tim hitungannya sama-sama keluarin soul skill, tapi nggak ada trading sama sekali. Tapi seenggaknya tetap menguntungkan lah untuk teman-teman dari Keep Base Gaming dengan 3 inhibitor yang telah menghilang. Ya gue nggak nyangka loh ini Keep Base Gaming improve-nya cepet banget. Dan bahkan mereka bisa mainin laning begitu baik. Tapi memang sih dari keduanya ini menurut gue penuh kesabaran. Sama-sama sabar gitu masalahnya. Disiplin banget loh. Ada satu skill yang miss, udah bundur gitu kan. Tadi jangan sampai ada korban. Bahkan tadi selama Siu di depan dari base turretnya tim Lilgan aja dia nggak sempet ngeluarin penalty zone kan. Saking sekonservatif itu gitu loh. Dia nunggu banget. Bener-bener nunggu timing yang perfect lah bagi mereka. Tapi dengan Lord yang sudah mulai ditarik lagi kali ini. Ini mungkin bakal menjadi Lord yang mahal pastinya untuk kedua belah pihak. Jadi nggak bakal mau dilepas juga. Maka dari mereka berdua ya udah paksa fight di sini. Iya. Dan lihat bagaimana dengan pergerakan dari Aizen juga. Mungkin mencoba untuk backtrack kali ya. Ataupun split push coba untuk dilakukan. Ada sedikit informasi harusnya di mapnya dari muncul Keep Base Gaming. Tapi informasi juga didapatkan dengan adanya Astral Echo di mana 3 player juga sudah mulai tertangkap di map sana. Pergerakan dari teman-teman tim Lilgan masih mencoba untuk menahan-nahan, tapi lihat bagaimana dengan dari segi darah Lord yang tinggal 1 bar HP saja, tapi masuk dia Ziggs Aura dan ternyata tidak mendapatkan ke arah Lordnya. Simba sepertinya akan menjadi korban, tapi lihat di depan sana ada Thais yang masuk, tapi tidak ada follow up sama sekali. Ziggs Aura dan juga Thais sama-sama di keadaan yang kurang manis dan bahkan immortality dari Ziggs Aura telah pecah. Thais pun ditukar dengan ada Ziggs Aura, tapi ini kerugian yang cukup masih bagi teman-teman dari tim Lilgan. Di arah mid lane sana, Lord yang sudah evolve di menit ke-26 sudah berjalan dan Forbid terkena long shot dari Astral Rico. 3 lawan 4. Wah, Lordnya udah mulai masuk. Memang sih ada Bibex juga dan penalty zone langsung ditabrak lagi Bibex. Masih menunggu delay dari full barat. Fokus lagi ke arah objektif minionnya terlebih dahulu yang coba untuk di-clear Aizen. Sudah tidak ada Immortal lagi, namun satu buat tarikan Siu menjadi korban kali ini. Menyisakan 3 member saja, full barat ready. Langsung dibalikin lagi momentumnya, masih ada Netherrealm juga membalikkan keadaan. Bahkan Gakyang hampir saja menjadi korban dan masih bisa di-defense. Lilgan menolak kalah. Berat ini berat banget dari kedua belah sisi. Sama-sama punya momentumnya masing-masing dan bahkan dengan pertukaran antara Thais dan juga Ziggs Aura pun itu tidak memecah belahkan fokus dari kedua belah tim. Dan satu hal yang bisa dibilang cukup membuat terkejut adalah bagaimana dengan positioning dari full baras tadi yang diblokkan oleh Bibex dengan sangat manis dan bahkan cukup menjangkau bisa dibilang most of the minions di depan sana dan juga Lordnya, otomatis defensive manuvernya bisa dibilang masih cukup manis. Dan kerugian yang diterima dari tim Lilgan bisa dibilang dibawa ke titik yang minim dengan hanya Ziggs Aura tadi yang tumbang. Tapi ini udah bukan masalah item lagi. Karena kalau kita ngeliat dari kedua belah sisi, itemnya ini udah benar-benar full semua. Tinggal bagaimana mereka mendapatkan spare gold untuk bisa tuker-tuker item. Ya, dengan Immortality, Winter Transcend kah, atau mungkin Rose Gold Meteor atau Wind of Nature bagi masing-masing marksman. Mungkin kalau pertukaran Immortal Winter oke lah. Iya. Tapi ya ada beberapa yang kayak harus full damage juga. Menurut gue kayak Bibex, kalau dia mau ngambil resiko mungkin damage dia akan bisa masuk dan itu lebih dahsyat harusnya.
Cuman ya balik lagi lah. Safety mungkin bakal menjadi Tides yang ini yang jadi problem kayaknya. iya, memang dari frontlinernya kan udah ada hitungannya 3 nih kalau dari tim kan. Nah dari Keep Best Gaming dia juga bisa makan. Dia punya Tides, dia punya Simba. Dari tadi nahan banget, sumpah kayak heavy spinnya tuh bener-bener dipakai kalau memang keadaannya udah genting banget. Emergency banget gitu ya. Iya, kalau enggak dia bakal biarin dari Tides-nya maju duluan atau paling enggak Siu lah. Siu yang ngebuka duluan baru. Nah, itu nanti dia bakal masuk. Jadi dari keduanya juga bener-bener bermain aman, nggak mau sampai ada sedikit pun celah untuk blunder. Makanya gamenya ini sampai 30 menit bahkan. 30 menit. Ini game terlama gak sih di wildcard? Kemungkinan besar iya, kemungkinan. Harusnya ya kayak buat game 20 menit kayaknya di awal-awal itu doang paling lama. Ini 30 menit dan kita juga masih belum lihat adanya tanda-tanda ada power untuk bisa nge-end game ini gitu loh dari masing-masing tim. Kecuali Lord dulu ini ya. Dimana Lordnya juga udah mulai muncul tapi tetap aja kerugian dari tim Lilgan itu nggak cuma dari bagaimana mereka mencoba inisiasi ke arah Lordnya, namun juga bagaimana mereka nge-manage minion mereka agar tidak adanya split push yang terjadi. Karena ingat, masuk ke menit-menit ini, ibaratnya satu wave minion itu udah bisa menjadi hal yang sangat fatal bagi teman-teman dari tim Lilgan. Ya, dan ini kunci ada di Forbit sih menurut gue untuk tim Lilgan ya. Dia bisa balikin keadaan dengan Netherlands-nya. Tapi ya balik lagi. Ada beberapa yang early tadi soalnya ya. Iya, tadi kecepatan. Dia mungkin ya khawatir lah namanya udah sekarat gitu kan, kayak pakai aja duluan lah daripada dikit. Dan Lord yang sudah mulai ditarik ini juga lumayan berbahaya nih karena udah mulai diinisiat Simbanya kena poke. Dan Aizen tahu nih tugas dia udah bukan ngeliatin, dia harus berani poking di depan. Iya, pelan-pelan sambil nunggu temperatur juga naik. Tapi ingat tadi Aizen baru banget pecah immortality-nya. Jadi dia nggak punya second chance kecuali dari Viraga Armor yang pecah. Atau kalau nggak bisa aja kemungkinan dibantu oleh Forbit juga. Dan ngomongin Forbit, dia udah bener-bener di positioning enak banget ya, Lim. Iya. Lordnya udah mulai sekarat juga. Ziggs Aura sudah mulai mendekat nih. Di posisi enak untuk Retribution. Tapi bakal ketahan banget. Ini permainan mental sih dari keduanya. Gak boleh sampai ada yang kendor, karena yang kendor itu akan yang kalah. Walaupun tetap Akai itu akan lebih enak. Urusan heavy spin retri itu udah bakal jadi power utama. Wah, Big-Back-nya kelihatan nih. Kebuka visionnya. Dan untuk di arah bottom lane pun akhirnya udah mulai kedorong dan otomatis B-Bax pun mau nggak mau harus pulang. Ini akan menjadi team fight yang kurang adil, tapi tentunya langsung aja diambil oleh Simba. Dengan adanya teman-teman dari tim Lilgan yang nggak bisa melakukan kontes terhadap Lord ya, otomatis mereka mencoba untuk pulang terlebih dahulu. Dan pulanglah mereka, tapi tidak untuk Ziggs Aura. Bahkan diberikan flicker di tangan dari Siu-nya juga. Dengan menggunakan Terizla, recall harus dilakukan, defensif sebentar lagi akan terjadi bagi teman-teman dari tim Lilgan. Wah, ini asli ini bagus banget sih tim fight mereka berdua. Akhirnya Frederian dilepas karena Lordnya juga udah mulai masuk dari arah mid lane. 3 lane push enggak, memang ada 2 lane saja. Lordnya mulai ditarik ke bagian belakang di arah yang lain. Town Effect keluar ke arah Siu. Masih menunggu juga full barrage dari B-Bax mungkin yang bakal menjadi momentum comeback-nya. Tapi Town keluar ke arah Simba. Lordnya masih berdiri tegak, heavy spin-nya keluar. Bakal membobardirkan di posisi yang udah mulai acak-acakan. Dan Siu masuk kali ini dengan penalty zone. Masuk lagi dengan full barrage, namun Bash-nya langsung dieksekusi. Keep Best Gaming memenangkan game yang pertama. Full baras dikeluarkan di saat adanya Lord yang sudah masuk oleh teman-teman dari Keep Best Gaming.